Halo, baik. Selamat malam semuanya. Selamat datang rekan-rekan dan selamat bergabung di webinar sugiforex.com. Kembali lagi bersama saya Rama Anandita Putra dari tim riset sugiforex.com. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas topik tentang psikologi trading. Nah, topik psikologi trading ini biasanya sangat sering kali dilupakan oleh trader karena mereka menganggap bahwa mereka cukup menguasai analisa teknikal dan fundamental untuk menjadi seorang trader yang sukses. Namun faktanya, psikologi trader juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan trader itu sendiri. Oke, baik. Nah, jadi judul atau topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah merupakan cara ampuh untuk mengelola psikologi trading. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadi penentu kesuksesan trader, di mana saya membaginya ke dalam 3 bagian. Nah, untuk bagian yang pertama ini yaitu menguasai analisa fundamental, lalu ada juga penguasaan analisa teknikal. Nah, ini dari dua analisa fundamental dan analisa teknikal ini sendiri adalah merupakan dua hal yang seringkali dianggap dianggap merupakan dua penentu utama yang akan menjadi faktor penentu kesuksesan trader itu sendiri. Padahal faktanya ada hal lain yang bisa menentukan nasib trader itu sendiri ke depan. Nah, di sini apa sih faktor penentu kesuksesan trader itu sendiri? Ini adalah merupakan hal yang sering dilupakan dan mungkin meskipun Anda mempelajari beberapa teori mengenai hal ini, namun hal ini akan kembali lagi kepada Anda karena mengenai psikologi trading ini, Anda membutuhkan latihan yang memang cukup memakan waktu dan juga mungkin membutuhkan kesabaran karena ini tidak bisa Anda pelajari hanya sebatas dengan melalui teori. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang psikologi trading. Nah, jadi psikologi trading itu apa sih? Oke, oke, sebentar. Sini ada kesalahan, sorry. Webinar. Oke. Oke. Mohon maaf sebelumnya di sini. Oke. Oke, baik. Nah, di sini psikologi trading ini sendiri adalah merupakan ada 3 cara. Yang pertama itu merupakan salah satu kemampuan trader itu sendiri dalam menahan emosi. Menahan emosi seperti apa? Jadi seringkali trader itu karena emosi membuka terlalu banyak posisi ataupun menutup posisi terlalu cepat dari trading plan yang seharusnya telah dibuat. Jadi kemampuan menahan emosi ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Anda ketika Anda melakukan trading. Jadi kemampuan menahan emosi ini terlebih lagi ketika Anda gagal menahan emosi, seringkali Anda juga membuka posisi-posisi yang cenderung salah atau di luar dari rencana Anda dan tentunya ini adalah merupakan
sesuatu yang buruk bagi trading Anda. Lalu psikologi trading juga akan menuntun Anda untuk berpikir cepat. Berpikir cepat seperti apa? Seringkali karena pergerakan harga di pasar forex bergerak volatil atau memiliki pergerakan yang fluktuatif sangat cepat. Nah, Anda akan dituntut untuk berpikir cepat, terutama ketika rilis data-data fundamental. Karena seringkali pada saat rilis data fundamental, pergerakan harga seketika bergerak naik ataupun turun secara drastis. Nah, dengan menggunakan psikologi trading ini, maka trader akan dituntut untuk berpikir sangat cepat. Berpikir sangat cepat dalam menanggapi berita yang ada, ataupun selebihnya berpikir cepat kemudian bereaksi atas berita tersebut. Lalu Anda juga akan dituntut untuk melatih disiplin. Melatih disiplin ini sendiri sangat erat kaitannya dengan situasi di mana Anda mematuhi trading plan atau rencana trading Anda yang telah dibuat sebelumnya. Trader yang sukses itu biasanya memiliki rencana trading, atau dengan kata lain, mereka tahu kapan harus melakukan entry buy ataupun melakukan entry sell ataupun juga menutup posisi atau menutup kerugian. Nah, ini adalah merupakan trading plan di mana melatih disiplin ini sendiri adalah masuk ke dalam psikologi trading, di mana Anda dituntut untuk mengikuti atau melakukan trading sesuai dengan trading plan yang telah Anda buat sebelumnya. Jadi jika Anda adalah seorang pemula, biasanya psikologi trading ini adalah merupakan dialami oleh seorang pemula di mana mereka sangat sulit untuk melatih disiplin. Karena mereka seringkali entry buy ataupun entry sell itu lebih cepat dari seharusnya ataupun lainnya dan menutup posisi juga. Jadi dengan melatih disiplin di sini Anda akan menjadi salah satu bisa atau dapat menentukan kesuksesan Anda ketika melakukan trading. Tentunya disiplin ini sendiri sangat luas cakupannya dari mulai menentukan kerugian, take profit, dan lainnya. Baik. Lalu bagaimana sih caranya untuk melatih psikologi trading? Nah, jadi untuk melatih psikologi trading di sini ada 4 hal. Yang pertama, memahami rasa takut yang Anda alami ketika membuka sebuah posisi. Memahami rasa takut seperti apa? Karena biasanya ketika Anda memiliki rasa takut atau Anda mengalami ketika Anda membuka sebuah posisi lalu muncul sebuah rasa takut, dan kemudian itu akan secara tidak langsung akan menuntun Anda untuk terus memantau pergerakan harga secara real time atau lebih lanjut. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya trader seringkali mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu. Nah, jadi dengan memahami rasa takut ini sendiri, Anda tentunya akan harus memahami rasa takut apa yang Anda hal apa yang memicu Anda membuat rasa takut tersebut muncul dan lain-lainnya, sehingga ketika Anda memahami rasa takut ini Anda bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang Anda buat ke dalam trading Anda. Lalu ini ada juga mengatasi keserakahan. Keserakahan ini adalah merupakan sebuah sifat yang manusiawi, memang manusiawi, namun Anda juga mengetahui bahwa di pasar forex Anda tidak bisa sepenuhnya serakah. Karena Anda memiliki dua pilihan. Ketika Anda serakah, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, atau sebaliknya Anda mengalami kerugian yang juga sangat besar, atau bahkan Anda mengalami kehilangan seluruh dana Anda. Nah, ketika Anda melakukan trading, dengan melatih psikologi trading mengatasi keserakahan, tentunya Anda bisa menghindarkan dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi ketika Anda melakukan trading. Sebagai contoh mengatasi keserakahan ini adalah dengan membuka sebuah posisi atau menentukan lot sesuai dengan equity atau balance yang Anda miliki. Jadi ini adalah merupakan dengan menentukan posisi untuk membuka lot sesuai dengan nilai yang wajar, tidak membuka posisi di luar batas kewajaran. Dan karena ini sangat berkaitan dengan keserakahan, tentunya ketika Anda membuka sebuah posisi yang terlalu besar, di mana equity Anda atau balance Anda tidak mencukupi untuk
menahan posisi Anda ke depan, maka hal tersebut berpotensi akan membuat dana Anda kehilangan seluruhnya. Lalu ada juga Anda perlu membuat sebuah trading plan. Trading plan atau rencana trading. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, seorang trader sukses tentunya memiliki sebuah trading plan atau rencana trading sebelumnya. Nah, jadi untuk seorang trader, Anda layaknya Anda berbisnis Anda berjualan, Anda juga perlu membuat trading plan yang berisi tentang strategi-strategi yang akan Anda gunakan ketika melakukan trading. Termasuk kondisi seperti apa yang akan menuntun Anda untuk membuka sebuah posisi buy ataupun sell. Lalu berapa sih batas kewajaran Anda untuk menutup posisi ketika mengalami kerugian. Juga Anda perlu menentukan take profit yang ingin Anda dapatkan. Nah, membuat trading plan ini sendiri adalah merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat dan tentunya adalah suatu kewajiban bagi seorang trader karena bisa dikatakan trading plan ini sendiri adalah merupakan kitabnya seorang trader. Lalu yang terakhir, Anda juga perlu melakukan research dan review. Research dan review mengenai trading plan yang telah Anda buat. Sebagai contoh, Anda melakukan membuat sebuah trading plan dengan berdasarkan kepada strategi stochastic oscillator. Nah, dalam hal ini Anda bisa melakukan research dari strategi stochastic oscillator ini sendiri sebelum Anda benar-benar menggunakannya. Dalam artian melakukan research sejauh mana strategi yang Anda gunakan tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau menentukan win rate ratio-nya sehingga Anda bisa menentukan lebih lanjut risiko yang mungkin bisa Anda terima dan juga take profit yang bisa Anda terima sehingga pada akhirnya Anda juga bisa menentukan berapa target keuntungan yang Anda kejar atau yang benar-benar realistis ketika Anda menggunakan strategi tersebut. Lalu Anda juga harus melakukan review atau ulasan. Jadi review ini sendiri adalah merupakan jika Anda sebelumnya menggunakan indikator stokastik atau Anda mengikuti sebuah seminar mengenai sebuah strategi, maka Anda harus melakukan review terhadap strategi yang ditawarkan tersebut. Apakah reviewnya positif ataupun negatif. Dan tidak sepenuhnya negatif juga berarti buruk, karena bisa berarti negatif tersebut tidak cocok untuk digunakan oleh sebagian besar trader atau mungkin malah strategi tersebut sebenarnya cocok bagi Anda. Jadi untuk melakukan review ini Anda juga perlu melihat sebuah testimoni dari trader yang lain mengenai strategi yang Anda gunakan tersebut. Jadi sebelum Anda benar-benar menerapkannya ke dalam perdagangan Anda atau trading Anda, maka Anda perlu memahami keempat hal di atas terlebih dahulu. Selain Anda juga perlu memahami tentang analisa fundamental dan teknikal. Jadi keempat hal ini adalah merupakan 4 hal yang sangat berguna ketika Anda ingin menjadi salah seorang trader yang sukses. Jadi Anda perlu memahami rasa takut yang mungkin menyebabkan Anda membuka sebuah posisi yang salah, mengatasi keserakahan yang sifatnya manusiawi memang, namun ini adalah merupakan suatu hal yang berbahaya. Lalu juga Anda perlu membuat sebuah trading plan, lalu melakukan research dan review dari trading plan yang Anda buat. Baik, sekian webinar pada malam hari ini. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung di webinar sudiforex.com pada malam hari ini. Dan kami juga akan memiliki webinar-webinar selanjutnya dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan Anda bisa menantikan webinar kami selanjutnya dengan mengunjungi web www.sudiforex.com/webinar. Di situ Anda bisa melihat jadwal webinar kami selanjutnya. Oke. Baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan selamat malam.